Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahiba wa tabi'a hudah. Amma ba'd. Para habaib, para sahabat yang saya muliakan, para kiai, para ulama, zuriyah, putra, putri, cucu, al-maghfirlah, Romo Ki Haji Khazid Ibn Syamsul Mu'in Mursyid Tariqah Tijaniyah, para alumni, para asatidz, semua yang hadir, semoga berkah hidupnya, dimudahkan Allah dunianya, dimudahkan Allah rezeki barakah, dimudahkan Allah mencari ilmunya, dimudahkan Allah ibadahnya, dimudahkan Allah akhiratnya, husnul khatimah. Mengenang wafatnya para ulama, di dalam Al-Quran itu disebutkan anna na'til arda nanqusuha min atrafiha. Aku, kata Allah, mendatangi bumi, aku kurangi luas bumi itu dari tepi-tepinya. Bumi berkurang. Berkurangnya bumi ini menurut sebagian ulama menafsirkan itu karena bimautil ulama. Jadi wafatnya ulama itu luas bumi terasa berkurang. Jadi bukan berkurangnya luas bumi karena menjadi abrasi dimakan oleh laut, tapi karena wafatnya para ulama, wafatnya para kiai, wafatnya para masyayikh, wafatnya orang-orang saleh. Ini nanqusuha min atrafiha. Aku kurangi bumi dari tepi-tepinya. Kemudian ulama ini menurut pandangan Al-Quran ada beberapa gelar. Yang paling sempurna adalah ulama yang sekaligus dia alim, faqih, mursyid dan saleh. Alim, faqih, mursyid dan saleh. Ada ulama yang alim tapi beliau sibuk ibadah sendiri, tidak mengajar, tidak membimbing umat, tapi khalwah. Beliau uzlah, beliau mengasingkan diri. Banyak ulama seperti itu. Apakah kita mencela beliau? Jangan. Beliau punya alasan pribadi yang kita tidak tahu. Jadi kalau ada ulama sibuk ibadah, kemudian tidak banyak mengajar,
jangan kita mencacinya, jangan. Barangkali beliau itu memang ditugaskan Allah untuk ibadah. Memang ada ulama begitu. Ada ulama yang memang sibuk tadris, mengajar kitab. Thariqahnya itu mengajar banyak kitab. Seperti ulama-ulama Jawa, Indonesia, Madura, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, sampai Pasuruan, Kediri, banyak ulama-ulama yang mengajar kitab. Memang ini diperintahkan oleh Allah untuk menjadi Rabbaniyin. Rabbaniyin itu harus mengajar kitab. Walakin kunu Rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Beliau ini Rabbaniyin. Kiai Abdul Karim Lirboyo, Kiai Idris, Kiai Jazuli, Kiai As'ad, Kiai Khazim. Banyak kiai di sini, banyak aulia di sekitar sini. Beliau-beliau ini memang bima kuntum tu'allimuna al-kitab, mengajar kitab, mengajar nahwu, mengajar sorof. Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri terkenal wali, masih mengajar nahwu. Wali mengajar nahwu, kan aneh. Masih mengajar sorof. Itu dia. Tidak kelihatan alim, tapi alim dia. Tidak kelihatan mengajar kitab, tapi ubudiyah. Bersihkan masjid, nyapu masjid, memasakkan nasi, seperti khotim, padahal dia ulama. Itu banyak ulama-ulama besar yang hidupnya seperti pelayan. Mungkin saudara belum pernah belajarnya. Hidupnya itu untuk dia melayani orang. Jadi kadang-kadang dia nggak kelihatan ikut ngaji, tapi nyangoni orang berangkat mondok. Jadi ada orang berangkat mondok, anaknya nggak mondok, dia nyangoni. Pernah bapak-bapak nyangoni anaknya orang lain? Tidak pernah ya? Yang mondok tetangga, bapak yang membiayai, pernah tidak? Itu orang-orang abadilah, orang yang hidupnya khidmah. Bahkan di dalam Al-Quran disebut siqayatul hajj, ulama yang melayani minuman. Itu kebanggaan orang Arab. Siqayatul hajj wa imaratul masjidil haram. Siqayatul hajj ulama yang latih tujuan-tujuan. Tapi ulama, tapi tidak mau tampil ulama, tampilnya khidmah. Itu namanya dia. Dan orang seperti ini kadang lebih tinggi daripada kita. Kenapa? Nah, ini rahasia. Karena ketika Rasulullah mencapai mukjizat tinggi, naik Isra Mi'raj, itu gelar nabinya nggak disebut, tapi ubudiyahnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan bi nabihi. Gelar nabinya nggak disebut, bukan bi rasulihi. Gelar rasulnya nggak disebut, bahkan nama aslinya nggak disebut, tapi gelar yang khidmah bi 'abdihi. Jadi lebih tinggi sebetulnya ulama yang nyapu masjid. Nah, ini kadang-kadang nyapu masjid tapi makan uang masjid. Yang repot itu ada orangnya ada ini yang repot ya.
Jadi ulama ini ubudiyah itu lebih tinggi kadang-kadang, karena Rasulullah sendiri ketika beliau disebut dalam derajat-derajat tinggi selalu ubudiyahnya yang dimaksudkan Allah. Coba saya hitung di Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan. Kemudian ara'aital ladzi yanha 'abdan ila shalah. 'Abdan ila shalah. Wa annahu lamma qama 'abdullah bi 'abdihi 'abdan ila shalah. Ini gelar-gelar besar yang ditampilkan penghambaan, ubudiyah. Ubudiyah itu tidak kelihatan Surya NU itu tidak kelihatan ketua MBC tidak kelihatan ketua MUI atau ketua apa, dia kelihatannya ya nyapu-nyapu masjid. Itu kurang alim itu. Saya mungkin saudara nggak pernah lihat kalau plus minus di Pakistan. Saya pernah di mana itu di Rewin. Di Pakistan itu ada orang yang di masjid itu dia sandal, nata sandal. Ada sandal, ditata sajadah. Ternyata informasi yang saya dapat, saya dengar dia hadis dunia. Dia pakar hadis dia. Tapi dia ingin dia hadis. Ahli hadis dia. Tapi dia enggak mau dudukkan di satu tempat, dia ubudiyah, penghambaan. Melayani orang, nata-nata saja. Itu namanya ulama-ulama yang ditugaskan Allah untuk memberi contoh kepada kita ubudiyah. Kemudian yang ketiga, ada ulama yang ketiga ini disebut pembimbing, maka Al-Quran waliyan mursyidah. Waliyan mursyidah, yaitu seorang wali yang mursyid. Kemudian menjadi terminologi di ilmu thariqah. Kata mursyid lebih dekat dengan istilah thariqah. Waliyan mursyid, seorang wali penolong yang membimbing. Nah, ini perlu kita tekankan karena dalam Al-Quran kafa itu maknanya apa? Mencukupi, cukup. Itu dalam Al-Quran 27 kali kafa. Ada kafa billahi alima. Kafa billahi waliyah. Satu kali. Kafa billahi hasiba. Dua kali. Kafa billahi wakila. Lima kali. Kafa billahi syahida. 7 kali. Nah, ini ajib. Ayat kafa dalam Al-Quran 27 kali. Itu aja. Satu kali yang kafa billahi alim. Cukuplah bagi Allah. Alimah. Jadi level alim disebut dengan ayat kafa billahi alimah hanya satu kali. Hanya satu kali. Kafa billahi waliyah, cukup bagi Allah sebagai penolong, waliyah, penolong. Hanya satu kali. Kafa billahi waliyah, hanya satu kali. Yang lebih banyak kafa billahi hasibah. Cukuplah bagi Allah hasibah. Menghitung apa ya? Mengaudit. Audit itu namanya akuntan, maka ilmu hisab itu ilmu hitung. Yakni Allah
ngecek, tapi Allah sudah tidak perlu ngecek ya. Artinya pasti tahu, yakni Allah menghisab, mengevaluasi, yakni Maha mengetahui hitungan amal manusia, evaluasi amal manusia. Itu dua kali. Tapi kafa billahi wakila, cukuplah Allah yang ditawakali. Nah ini lebih berat. Jadi ilmu dengan tawakal itu berat tawakal. Menjadi alim, menjadi dengan orang menjadi ahwat tawakal itu lebih berat menjadi orang tawakal. Kalau menjadi alim, insya Allah sekarang dengan sarana yang macam-macam, kalau sekedar bisa baca kitab, insya Allah masih bisa. Tapi menjadi orang yang tawakal dalam hidup, tidak semua bisa. Tidak semua bisa tawakal dalam hidup. Kemarin pilkada ada yang menjadi tim sukses. Nah, orang menjadi tim sukses itu teruskan sendiri. Ini kalau orang tawakal, mereka banyak orang berilmu, ustaz-ustaz. Tapi soal rezeki dia lebih dijanjikan Allah rezeki dengan dijanjikan calonnya kuat mana? Ya kan? Dia dijanjikan Allah rezeki kalau dia bagi tahajud, Tuhan Tuhan, dilapangkan Allah rezeki kalau dia baca waqiah, dilapangkan rezeki kalau dia baca sholawat, dilapangkan rezeki. Dengan menjadi tim sukses itu dia mantep mana itu dia? Kan lain dia. Maka orang berilmu itu lebih mudah. Orang tawakal lebih berat. Ya, orang berat sekali. Saya akui tawakal itu berat. Menjadi orang yang karena kafa billahi alima satu kali, kafa billahi wakila berapa? 5 kali. Terbanyak kafa billahi syaitan. Cukuplah Allah Maha bersaksi. Maha bersaksi ini karena di dunia ini banyak orang bohong. Allah Maha bersaksi. Yang disuruh bagikan uang, ada yang bohong enggak? Di dunia ini. Ada yang bohong enggak itu? Allah Maha bersaksi. Kafa billahi syahidah. Itu sampai 7 kali dalam Al-Quran. Bayangkan. Berarti mencetak alim kafa billahi alim, mencetak menjadi wali kafa billahi waliya, tapi menjadi orang tawakal kafa billahi wakila, mencetak orang yang disaksikan jujur kafa billahi syahida. Ini orang-orang yang hebat dalam pandangan Allah. Inilah sebagai permulaan pidato. Saya belum pidato, baru permulaan dia. Ini baru permulaan. Kemudian saya lanjutkan sebagai contoh-contoh. Ada ulama, saya kebetulan baca beberapa kitab. Ada ulama memang yang luar biasa. Kebetulan di mobil saya ada kitab Al-Mukhtar Minat Ibn Akhyar karya Mubarak bin Muhammad bin Asir yang punya nihayah Bukhari bin Hadis. Ini saya bacakan kasus-kasus kehebatan orang-orang dulu untuk supaya kita tiru sebagai orang
yang solih, orang yang solih, orang yang solih, ya. Sebagai contoh, ya. Ada ulama bernama Ala bin Ziyad bin Matar al-Adil. Ala bin Ziyad. Ini ulama ahli qiyamul lail. Qiyamul lail itu berat. Kadang-kadang kita yang kiai malas tahajud. Yang sregep tahajud pedagang. Karena mau baca waqiah, mau baca apa itu, sregep tahajud. Cuma kadang gak subuh. Cuma tahajud tapi gak subuh. Jadi kita kadang-kadang ini, Masya Allah, hanya ada orang sregep tahajud gak pernah sholat subuh, ada. Jadi ini kita Ala bin Ziyad. Ini ulama yang Insya Allah dia itu terutama kalau malam Jumat dihidupkan semalam suntuk untuk ibadah. Suatu ketika dia itu malas, fatrah, kendu. Orang Jawa menyebutnya apa? Kendu. Tahu kendu tak? Agak malas ibadah malam Jumat. Maka beliau tertidur. Begitu tertidur didatangi dalam mimpinya itu didatangi oleh seseorang menjambak rambut, berdiri qiyamul lail. Karena biasanya qiyamul lail malam itu dia malas dari kebiasaan yang biasanya sregep. Begitu malas didatangi oleh seseorang yang diutus Allah dalam mimpi menjambak rambut ada dia. Akhirnya beliau terbang, tapi rambutnya itu tetap berdiri. Yang dijambak berdiri dan tidak bisa disisir, tidak bisa diluruskan sampai akhir hayat. Berdiri. Ini peringatan Allah. Saya baca lagi di dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Al-Jami' As-Sahih karya Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi. Kitab Al-Jami' As-Sahih Jalaluddin As-Suyuti disyarah oleh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi. Itu Faidul Qadir. Di dalam kitab itu saya baca ada ulama yang merutinkan surat Baqarah. Surat Baqarah. Suatu ketika dia malas, tertidur tidak baca surat Baqarah. Baqarah artinya apa? Maka dalam tidurnya dia mimpi disundang sapi. Baqaratun tantahu. Ada sapi nyundang dia. Surat Baqarahnya nyundang dia. Diwujudkan Allah menjadi bentuk mimpi disundang sapi. Itu dijelaskan oleh Muhammad Abdul Rauf Al-Munawi dalam kitab Faidul. Ini contoh ulama yang dibimbing oleh Allah. Jadi begitu ada kekhilafan diingatkan Allah. Kalau kita enggak tertidur itu sampai lama, sampai berhari-hari enggak ibadah malam, yang enggak ada peringatan. Ya akhirnya malas terus, enggak ada peringatan. Tapi ini orang besar, orang dekat Allah, ada kekhilafan sedikit diperingatkan oleh Allah, diingatkan. Ini luar biasa. Namanya Ala bin Ziyad. Kemudian ada lagi kasus yang kedua. Ada seorang ulama bernama Ali bin Bakar. Ini terkenal sekali, Ali bin Bakar. Ini ulama memang ditugaskan oleh Allah
orang yang faqih dan mujahid. Mujahid itu pejuang. Mujahid ada ulama yang selama hidupnya jihad. Abdullah bin Mubarak perang fisabilillah, bukan teroris ya, bukan teroris, bukan radikal, tapi perang fisabilillah. Ali bin Bakar ini dijelaskan dalam keadaan dia itu perang khususnya keluar, tertusuk oleh senjata khususnya keluar. Tapi ketika usus sudah keluar, dia pegang, dimasukkan lagi dalam perut. Faraddaha ila batri, dikembalikan lagi ke dalam perut. Wasyaddaha bil imamah, dan perutnya diikat, ususnya diangkat dengan serban. Wa qatala, masih melanjutkan perang. Hatta qatala 13 'injan, masih bisa membunuh musuh 13 orang. Ini orang mujahid. Jadi ada ulama-ulama yang ditugaskan Allah untuk perang fisabilillah. Nah, orang seperti ini memang alhamdulillah kita di Indonesia diberikan kedamaian oleh Allah. Tidak mendesak untuk bersenjata. Kasihan saudara-saudara kita yang di Palestina. Kemarin saya sampaikan di Semarang, di Gaza itu, meskipun perang, suasana perang di Gaza, tempat lahirnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di Palestina, di Gaza yang sekarang dihancurkan di Israel. Itu di Gaza pada tahun 1919 itu mewisuda anak-anak Al-Quran 700 orang. Ya, suasana perang. Tahun 2021 penduduk Gaza yang hafal Quran yang daerah perang itu masih 50.000 hafid Quran, dan yang masih proses menghafal 300.000 orang. Gaza. Ada datanya. Itu suasana perang. Ada yang nggak pakai kaki, ada yang terpotong tangannya, ada yang kedua tangannya terpotong, ada yang ayah, nggak ibu, ada yang nggak punya rumah sama sekali karena dengan keadaan perang. Tapi masih bisa tafakur, masih bisa menafakuri. Ini kita tahu, meskipun kita berada di negara yang tentram, ya, tapi semangat kita dalam mencari ilmu jangan kalah dengan semangatnya saudara-saudara kita yang di wilayah perang. Di wilayah perang masih semangat ilmu, masih semangat mengaji. Ini kasus kedua. Kasus ketiga. Memang ulama ini paling berat itu ujian dari orang awam. Orang awam, apalagi musyrik thariqah. Saya pernah belajar di thariqah, ada Ki Khazin At-Tijani, Ahmad At-Tijani dari Maroko. Ini dijelaskan secara panjang lebar Jawahirul Ma'ani. Kitabnya namanya Jawahirul Ma'ani, untuk mengulas panjang tentang thariqah Tijaniyah, tentang manaqibnya Ahmad At-Tijani. Memang thariqah itu banyak sekali, termasuk kuta akhir ini jadi thariqah yang kuta akhir, tetapi luar biasa berkah. Ada satu hal yang inti dalam thariqah. Ternyata dalam Al-Quran
merekomendasikan thariqah itu satu, wa alla wistaqamu ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Orang berthariqah itu istiqomah. Al-istiqamah itu dari kata istaqam, yastaqimu istiqam, tegak lurus. Al-Quran bicara mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ada fi'il madhinya wa alla istaqam. Ada isim fa'ilnya mustaqim. Ada fi'il amarnya fastaqimu, fastaqimu fi'il amar, fastaqimu. Ada fi'il amarnya. Ada fi'il madhinya wa alla istaqam. Kemudian Al-Quran bicara tentang istiqomah itu bermuara dari dinul qayyim. Dinul qayyim, agama yang lurus. Jadi istiqomah itu mengamalkan agama Islam secara lurus. Lurus itu sulit. Contohnya begini. Bapak ini alumni pondok jadi kiai ini. Salah. Ada tamu macam tiga. Yang satu bawa beras 3 kintal. Sowan kiai bawa beras 3 kintal, uangnya 2 juta, HP-nya 1. Yang satu bawa gula 10 kilo, lebih sedikit. Yang tamu ketiga bawa gula 1 kilo, tehnya 1. Ini kalau kiai yang istiqomah, doanya sama. Standar. Yang bawa gula 1 kilo sama tehnya 1, ya tetap didoakan lengkap. Yang bawa beras 3 juta, uang 3 juta, biasa. Kalau sampai doa kita berbeda, tidak begitu ya. Bawa beras 3 juta, 3 juta, apalagi menjadikan umroh, doanya tuh panjang sekali. Masya Allah. Tapi begitu yang bawa gula 1 kilo, tehnya merek Bandulan 1, diberi doa, bismika Allahumma ahya, bismika amin. Masya Allah. Netes sekali. Karena cuma bawa gula 1, ini jelas kiai belum istiqomah. Jelas. Karena masih pilih-pilih dia. Kalau istiqomah sama. Ada bawa sekali. Ada lagi orang bertamu ke kiai. Saya itu pernah bertemu tamu macam-macam. Ternyata yang paling mendidik saya aneh-aneh. Tamu yang aneh. Saya pernah siap sandal saya yang bagus. Tak tanyakan sama tukang bebek, dan saya bilang ada orang tak terluka.
tabarukan. Nah ini tabarukan ini. Tabarukan bagaimana caranya ini. So, kita adalah kita. Tamu itu insya minta doa Kiai. Semoga saya mau daftar PNS bagi kita. Yang kedua Kiai, anak saya juga mau bangun rumah. Yang ketiga Kiai, anak saya ini mau pelayanan. Yang keempat sampai tidak bawa apa-apa. Jaluk tuh kok semua ngakeh. Ini orang justru mendidik kita untuk ikhlas. Ikhlas. Subhanallah. Ada lagi Kiai saja ini cerita-cerita macam-macam. Kiai, saya rombongan Kiai. Rombongan Kiai bagus. Bagus. Ya kita sebagai tuan. Ini monggo. Kita kesempatan semua. Malaikat tidak bawa apa-apa. Ini justru yang mendidik keikhlasan. Tapi jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan kasihan Kiai. Memang mendidik saya. Tapi tidak dipraktek pukulan lagi. Oh begini. Ternyata begitu. Ya kata mendidik ikhlas betul. Kata Rasulullah SAW itu mencegah kita man'ad wahat. Man'ad apa? Kesini tidak mau beri, hanya menerima. Tidak pernah keluar, hanya menerima. Nah ini kita nggak keluar, nggak nerima. Itu kan lebih tinggi. Itu termasuk ulama yang istiqomah. Tapi jangan betes ulama baik. Udah baik, udah betes di sini. Aku tak sobat, tak tahu apa-apa. Jangan. Apalagi ngomong Kiai, saya tak tahu apa-apa. Sudah dengan istiqomah. Jangan begitu ya. Itu memang begitu. Ini ulama seperti itu banyak sekali. Saya tahu sekarang ya mungkin ada beberapa Kiai yang masih memakan banyak. Termasuk Imam Abdul Razak As-Sunani. Itu Ahmad bin Hanbal mau mondok dari Baghdad, mau mondok ke Abdul Razak As-Sunani yang punya kitab Musannaf Abdul Razak 11 jilid. Ada Musannaf Abu Bakar bin Abi Syaibah, ada Musannaf Abdul Razak. Itu beliau orang Yaman. Baghdad mau mondok ke Yaman. Ahmad bin Hanbal yang punya mazhab Hambali. Tapi ketika beliau di Masjidil Haram sedang tawaf sama Yahya bin Ma'in. Gurunya Imam Bukhari, hadatsana Yahya bin Ma'in. Dalam Sahih Bukhari, hadatsana Yahya bin Ma'in. Itu gurunya Bukhari bersama Ahmad sedang tawaf melihat Abdul Razak As-Sunani. Kita nggak usah ngaji ke Baghdad, cukup ngaji di Mekah karena kebetulan beliau berada di Mekah. Sudah kita ngaji aja di Mekah, biar kita nggak capek-capek ke Yaman. Kebetulan ulama Abdul Razak As-Sunani ini
sekarang berada di Mekah, hukum di Mekah. Kita ngaji saja di sini. Kata Ahmad bin Hanbal, jangan. Karena niat kita dari awal ngajinya ke Yaman. Jadi niatnya ke Yaman. Niatnya suan kiai gak jadi. Gak jadi suan. Karena undangannya cukup dibilang. Karena undang kiai, niat sowan, tapi gak jadi, cukup di WA. Ini sebetulnya juga aneh ya. Yahya bin Ma'in mengusulkan Ahmad bin Hanbal, kita gak usah tinggalkan, cukup di Masjidil Haram, cukup di Makkah. Beliau kebetulan si Abdul Razak, kata Ahmad, jangan. Kita niatnya mencari ilmu ke Yaman. Nanti kita tunggu beliau pulang ke Yaman, baru kita ke Yaman. Akhirnya si Abdul Razak, yang lama di Mekah insya Allah, terus pulang ke Yaman, Ahmad bin Hanbal. Begitu sampai Yaman, Ahmad bin Hanbal kehabisan sambung. Habis sambung. Living cost-nya habis. Biaya untuk biaya untuk makan habis. Biaya untuk hidup habis. Dia mau ngaji ke Abdul Razak matur, Yai, saya kehabisan uang. Matur. Apa kata Abdul Razak? Sudah ngaji ke saya jamin seorang sini. Biaya hidupnya dijamin oleh Abdul Razak. Jadi satunya Abdul Razak, Ahmad bin Hanbal, biaya hidupnya dijamin oleh Abdul Razak. Ahmad bin Hanbal tidak mau. Ampun Kiai, ampun. Merepotkan Kiai. Kalau kamu nggak mau saya kasih uang cuma-cuma, saya utangi uang. Jangan Kiai. Jangan berani-berani utang Kiai. Apalagi bodoh di Kiai. Ahmad bin Hanbal ini dikasih uang si Abdul Razak tidak mau. Dihutangi uang tidak mau. Sementara tidak begitu. Akhirnya Ahmad bin Hanbal selama di Yaman, beliau kerja di warung. Ulama besar kerja di warung. Saisa, cuci piring, macam-macam daging. Kebetulan warungnya itu jual sate ala Arab, sate daging. Apa kamu jualan itu jualan di warung? Oke, bayangkan ulama sebesar Ahmad bin Hanbal, guru besarnya Imam Bukhari, gak punya uang demi mencari ilmu, ikut menjadi pelayan untuk biayai. Ini orang uji, orang yang ikut dalam koridor subhanalladzi asra bi abdi. Orang menganggap ikut dalam koridor abdan idza sholat. Lamma qoma abdu. Ini orang-orang yang uji tingkat tinggi. Berat ulama besar dunia. Ahmad bin Hanbal itu ulama dunia yang punya mazhab Hambali dunia. Gak punya uang kerja di warung, bukan mengajukan proposal. Ajib. Ini ulama subhanallah. Ahmad bin contoh ya, contoh ulama yang kafa billahi waki kuat tawakalnya kepada Allah. Mursyid itu begitu istiqomah dan sebenarnya syadidiyah semua punya kelebihan. Yang terakhir kami berikan contoh satu kasus dari ulama wafat itu model wafat dan memang Masya Allah. Saya kemarin cerita di mana
di Batam kemarin, di Ahad saya sama di Batam melakukan setelah dari Semarang. Kebetulan kiainya itu alumni Kiai Marzuki Erboy. Nah, saya tercerita pada tahun 1952 Kiai Marzuki itu pas bersama abah saya di Mekah. Kiai Marzuki dan kakak beradik dengan Kiai Sanjab, kakak beradik. Adiknya Ahun Sokir ya, adiknya Kiai Sanjab yang punya surat ini. Beliau bersama abah saya. Ini Kiai Sanjab itu Kiai Marzuki bukan ulama, seorang wali, ulama besar, solid. Begitu di sana, ya beliau mengamalkan orang ke sana itu ya rindu Allah. Maka amalan beliau selama disertai abah saya selama di sana itu cuma satu, minta didoakan wafat. Betul, saksinya abah saya. Jadi ketemu abah saya, Masya Allah. Abah saya gak berani. Bukan ada dia kepedok lagi Mas Dahar makan bersama dengan Imam Suci. Doakan wafat. Wukuf di Arafah dengan abah saya. Doakan wafat. Melempar jamrah ke lagi, jangan lupa doakan saya wafat. Masya Allah. Itu kalau orang sudah rindu banget. Sekarang ini orang-orang ustadznya selfie, kiainya selfie, ustadznya selfie, sa'i di selfie, tawaf selfie, depan Ka'bah selfie. Apa? Ya beda jauh ya dengan ibadahnya orang dulu. Orang dulu operasi ya gak ada niat pamer apa-apa, yang gak ada cerita apa-apa, yang gak ada pamer apa-apa. Sekarang enggak, baru di bandara itu udah fotonya ada banyak. Lagi ya, ya. Sampai di depan kamu. Jadi memang gimana ya? Ini betul kata terus saya tuh ingat Pak Le saya. Pak Le saya dulu Islam itu Suriah, Islam sebelum kiri kemarin. Dia di Sahal Mahfud. Dia di Sahal Mahfud itu Islam itu 2 periode. Sebelum kiri Mustafa Ayah, sebelum kiri Ma'ruf Amin. Itu adik kandung saya. Jadi di Sahal ibu saya kandung, itu bin Mahfud. Ibu saya binti Mahfud. Mahfud punya adik kandung Zubaidi, melahirkan mertuanya Ki Jayadi, Mas Jayadi Kanigaran. Ada ya? Ki Mas Jayadi Kanigaran itu sama ibu saya, orang tuanya kakak beradik kandung. Boleh ada di sini Ki Mas Jayadi ya. Lebih sepuh ibu saya, kakak kandungnya. Jadi orang tuanya ibu saya dengan orang tuanya Bini Jayadi itu kakak beradik. Itu kisah cerita ke saya sebelum wafat, masih sehat. Aku saiki kok bingung ya sama saya ngomong. Iya ya, kaji, suasana kaji dekat kodok dekat ya pasti tahu ngomong yang dikatai kok kaji suami mantu betul ya kok gak nikmat seperti dulu rasanya ibadah
kan itu jelas. Kata itu orangnya hadis, manis, mengingat dosanya, jejet. Dan sekarang enggak, masuk Masjid Haram sudah foto-foto semua, kirim sana, kirim sini, video call. Ya gimana? Jadi Kiai Marzuki syauq ilallahnya itu ditampakkan, rindu kepada Allah. Sampai selama di sana ketemu abah saya itu doanya minta maaf di sana. Masya Allah. Itu bedanya kita dengan orang besar, orang-orang yang dekat Allah ya. Sangat. Yang terakhir, pokoknya terakhir terus. Karena tehnya saya tunggu gak datang-datang. Ada teh manis ya. Teh hangat ya. Masya Allah. Barokah. Subhanallah. Teh. Istiqomah. Itulah ulama besar. Jadi saya dijelaskan di Qasim ini istiqomahnya tentu seperti di Qasim ya. Ilman wa amalan wa sulukan. Karena tariqah ilman wa amalan wa sulukan termasuk wirid. Wirid itu tidak semua orang bisa. Tidak semua orang kuat wirid. Masya Allah. Jadi kiai, alim, mursyid, faqih itu jalan. Nah itu lengkap. Di Qasim itu lengkap. Ada faqihnya, ada alimnya, ada abidnya, ada mursyidnya, kan lengkap. Itu jalan. Jarang sekali. Insya Allah. Memang tadi saya gambarkan beberapa ulama yang bermacam-macam jenisnya, tempatkan Allah sesuai dengan porsinya. Kullun ya'malu ala syakidati. Kullun ya'malu ala syakidati. Tafsirnya apa? Ay ala tariqati. Syakidah itu tariqah. Kullun ya'malu ala syakidatihi ay ala tariqatihi. Sesuai tariqah. Tariqahnya ilmu. Seperti di daerah kami, karena ini sepanjang jalan ini banyak saudara-saudara saya. Nanti di Kencong itu adik kandung ibu saya di sini. Di Kencong itu ya. Adik kandungnya Kiai Johari, Kiai Manda, ibunya Busiak, Buzat. Itu sama ibu saya kandung. Nanti di Jember ada lagi orang langsung. Adiknya mbak saya, Idofir, Alangsari. Menantunya Kiai Siddiq. Kiai Siddiq itu asli daerah kami, daerah langsung. Melahirkan ada Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Abdul Siddiq, Mahfud Siddiq, dan sampai menurunkan Kiai Abdul Halim Suruhan, daerah Sem. Daerah Sem. Memang ulama dulu itu, insya Allah, ikhlasnya kita nggak nyangkut, ilmunya kita nggak nyangkut, ibadahnya kita nggak nyangkut. Maka yang kita jangkau apa? Ya, tawadhunya, akhlaknya. Karena mau menjangkau ilmunya berat, menjangkau ibadahnya berat, menjangkau ikhlasnya berat. Ya sudah, yang terjangkau apa? Cara melayani tamu yang kita pilih. Jujur dalam berdagang penting. Jujur dalam pinter ngaji, bukan kan? Pinter ngaji, alim. Cuma kalau hutang nggak mau bayar,
Yang satu gak pernah sholat, ansutata. Mana yang baik? Yang satu alim, bukan gak bayar. Yang satu ahli sholat, gak pernah sholat. Subhanallah. Ini kita kadang melihat begitu ya. Kadang melihat begitu. Ada masjid dibangun, ini yang nyumbang orang gak pernah sholat. Kirim besi, kirim semen, kirim batu, tapi gak pernah sholat. Yang satu ahli jamaah, gak pernah nyumbang. Yang satu ini sudah gak nyumbang, maitu. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kita tiru para ulama kita, ya para musyrik kita. Alhamdulillah, insyaallah di Masjid Kifazin Al-Mana Kifazin sudah kini. Seperti Pandi Sidoarjo, Bujuran. Itu Madura ya, banyak Madura ya. Terus di Mekah. Sudah tahu. Saya siapa? Maaf. Sebelum Muhammad jauh. Beliau jumpa Umar Hamdan. Berarti ikhlas bisa kata dengan gaya sugesti. Saya Yasin, ya siapa Bahari Masuk juga itu Umar Hamdan. Ada saya juga nanti Umar Hamdan. Orang ada hadis. Saya Umar Hamdan gurunya Ki Khazin 9 tahun ya. Berarti sama Ali Al-Maliki ada kan? Ada ya, masih ada itu kan sepakat. Ali Al-Maliki gurunya Ki Khazin itu yang usul fikih. Saya Umar Hamdan itu hadis. Jadi saya Umar Hamdan guru Ki Khazin itu insyaAllah gurunya Yasin itu kalau habis sholat katanya habis sholat tidak kelihatan diri itu. Kita tidak tahu habis sholat tapi ini ulama besar yang beliau waktunya untuk ilmu. Nah ini cerita Imam Syafi'i dalam manaqibnya ada kitab manaqib dari Imam Syafi'i, 2 kitab. Yang satu karangan Ar-Razi, manaqib dari Imam Syafi'i, karangan Fakhruddin Ar-Razi yang punya tafsir Maqatul Ghaib Ar-Razi, yang punya kitab Al-Matalibul Aliyah, yang punya kitab Al-Maqsud fi Ilmil Usul. Kemudian ada lagi Ibnu Abi Hatim yang punya tafsir Ibnu Abi Hatim juga ngarang kitab Manaqib Imam Syafi'i. Saya baca dulu. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditamoni Imam Syafi'i menginap. Cerita menginap. Ulama besar yang ada di rumahnya ulama besar. Imam Syafi'i nginep. Tahu nginep? Nyari, tahu nyari enggak? Bermalam nyari di rumahnya Imam Ahmad. Putrinya Ahmad bin Hanbal mengintip anak kecil. Semalam full Imam Syafi'i tidur. Semalam full. Gak kelihatan tahajud, gak kelihatan qiyamul lail. Pokoknya saat Isya subuh bangun. Putrinya heran. Masya Allah, ulama besar kok gak tahajud.
FBC aja macam-macam sholat gitu. Ini ulama besar Imam Syafi'i menginap di rumahnya Ahmad bin Hanbal. Semalam kelihatan tidur. Saat Isya tidur bang. Kaget gitu. Kata Duk tahu Duk itu akhir putrinya. Apa? Jeping. Apa jeping ya? Tidak ya. Jeping ya. Kamu tidak tahu kata apa? Tidurnya Imam Syafi'i. Kalau bangun, beliau itu dibutuhkan orang sedunia. Kalau bangun, ilmunya itu dibutuhkan ulama sedunia. Jami'ul muslimin qatibah. Qatibah itu seluruh dunia. Kalau yang tidur Imam Syafi'i bangun, beliau kemudian istibatul ahkam, menggali hukum dari dalil-dalil hukum, itu nanti ilmunya dibutuhkan seluruh dunia. Jadi tidurnya beda. Ternyata iya. Imam Syafi'i mau mencari dalil ijma'. Dalil ijma' di Al-Quran itu membaca Qurannya 300 khataman. Itu dicerahkan dalam tafsir Ar-Razi. Jadi mencari dalil itu sampai diulang-ulang 300 khataman baru ketemu dalil ijma'. Wa yattabi khairas sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa yattabi khairas sabilil mu'minin. Orang yang tidak mengikuti, orang yang mengikuti bukan ijma'nya mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Jadi dia harus ikut ijma'nya mukminin. Ketemu itu diulang sampai 300 khataman. Ya beda. Beliau tidur ya gak apa-apa. Sekali bangun bacanya 300 khataman mencari satu dalil. Nah kita kan enggak. Bahsul masail itu masuk. Langsung jawab. Apalagi yang di YouTube. Bukan kalau bahsul masail saya apresiasi. Karena bahsul masail itu tinggalan ulama yang menurut saya sangat wajib kita lestarikan. Karena orang tidak berani berfatwa sebelum disaksikan banyak ulama dan disaksikan banyak kitab. Maka bahsul masail itu manfaatnya besar. Yang kita sedihkan itu yang model di YouTube, pertanyaan jawab, kertasnya dijatuhkan jawab. Ada pertanyaan jawab. Itu sebetulnya tidak boleh dalam Islam. Nah, Imam Syafi'i ini satu pertanyaan itu membaca dalilnya itu Al-Qurannya dibaca 300 khataman. Saking hati-hatinya. Maka beliau kalau capek tidur, wah ya nggak apa-apa. Dibanding kita yang tahajud berkali-kali ya jauh. Itu beda tidurnya ulama, beda karena beliau bangun. Ada lagi, namanya orang awam ketemu saya itu kan wiridnya Quran, ya wiridnya Quran, karena saya dianugerahi Allah hafal Quran, jadi saya wiridnya Quran. Kadang ada orang awam, saya cerita, aku yang mau join bukan kuat subuh ya, aku tuh wiridan itu, jawabnya gini, kalau kuat, saya kuat sampai berkali-kali, kalau bisa ya, artinya. Maka dalam kitab hikam Allah memberikan wirid itu tanabu supaya nggak bosan. Kadang Quran, kadang hadis, kadang doa,
kadang nahwu, kadang sorof, kadang usul fikih, kadang kembali fikih, kembali ke hadis, supaya tidak bosan. Itu tanawu'at ta'at, macam-macam kenaatan. Kalau macam satu pasti bosan. Karena itu tabiat manusia, kata Ar-Razi. Lan nasbira ala ta'amil wahid. Lan nasbira ala ta'amil wahid. Kita enggak akan betah makan satu macam, enggak akan betah. Orang punya warung sate, 24 jam makan sate enggak betah. Seminggu sate terus enggak betah. Lan nasbira ala ta'amil wahid. Itu kata Imam Razi, itu tabiat dalam tafsir Fakhruddin Ar-Razi. Maka syukurilah kita di Indonesia ini masih banyak kiai mengajar fikih, mengajar tafsir, mengajar hadis, mengajar nahwu, mengajar sorof. Jadi ibadah kita itu macam-macam ilmu, macam-macam. Coba misalnya kita punya ulama di Indonesia ini cuma sorof semua. Idrib. Setiap hari itu idrib. Suruh mukul terus ya. Alhamdulillah kadang kita ketemu sorof, kadang kita ketemu sekolah, kadang kita ketemu hadis. Itu tanawu'ul ulum, tafannunul ulum. Macam-macam. Itu kiai kita. Itu kita syukuri ulama-ulama kita, habaib kita yang banyak ulama juga, para habaib yang ulama banyak sekali, para ulama kita, para masyayikh kita, itu banyak ulama. Kita bersyukur punya macam-macam keahlian. Ada lagi begini, Cilasem. Lasem itu kota kecil tempat lahir saya, lahirnya Rasulullah, lahirnya Ki Siddiq, lahirnya Ki Ahmad Siddiq. Dan di sana itu ada kiai, namanya Kiai Waltakun. Karena selama hidupnya itu ngajarnya ayat Waltakun. Waltakum minkum ummatun. Berangkatan haji Waltakun, akikoh Waltakun, kuburan mayit Waltakun, haji lahir Waltakun, khutbah Jumat Waltakun, khutbah Idul Fitri Waltakun. Akhirnya dipanggil Kiai Waltakun. Di daerah saya alim, tapi yang disampaikan cuma itu terus. Ini sama dengan di Spanyol, kata Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makkiyah. Al-Futuhatul Makkiyah, kitab tasawuf yang berat, yang sangat tinggi. Al-Futuhatul Makkiyah. Di situ orang Spanyol ada orang namanya Allahumma sholli ala Muhammad. Nama orang Allahumma sholli ala Muhammad. Nama orang, orangnya tukang pandai besi, namanya Allahumma sholli ala Muhammad. Tidak ada orang seperti itu. Jadi kalau itu Bib, kalau dia dapat pesanan bikin pacul, tahu pacul? Kan di tukang pandai besi ya, pacul, bendu, arit, ya. Itu kata dia, siapa yang manggil saya terlama, aku cepatkan pesanan. Jadi ada mau beli peso, bendu ya, panggil terus nama saya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nama dia, Masya Allah. Tapi saya punya tetangga di daerah Pati ya, saya Rembang. Ada seorang ibu datang ke rumah saya, bawa anaknya laki-laki. Namanya siapa Bu? Anak saya ini masih mondok ya. Namanya siapa? Muhammad Dirgahayu Merdeka. Subhanallah. Muhammad Dirgahayu Merdeka. Nah,
saya ditanya, saya boten jahit. Bagus. Tidak ada lawannya. Ini berarti dia lahir pas hari kemerdekaan. Maka anaknya dikasih nama Muhammad Dirgahayu Merdeka. Udahlah, ini yang bisa saya sampaikan. Sudah cukup lama. Allahumma akhlina bil ilmi, sayyidina bil ilmi, wa aqrimna bil taqwa, wa jamilna bil afiyah, wa mitna إنك على كل شيء قدير اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أنت الكريم فأكرمنا وأنت المعافي عافنا وأنت العفو عنا وأنت العليم علمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Sangat punten, mohon maaf kami ini baru pemulihan dari sakit tipes. Saya banyak salaman karena pedih apa itu kalau jalan cepat jadi harus hati-hati hati-hati ya. Makan juga boleh putus ya. Boleh putus. Nah, baru tipes makan. Ya bubur saya lama. Bubur kacang bubur bawa bubur jalan-jalan. Insyaallah. Dulu istri saya pernah di sini ke Zuri. Di zaman Kiwa saja ini. Ya, istri saya dulu di ya era Kiwakin. Dia jadi turun jadi itu istri saya dokter. Jadi tempat di situ apa di klinik. Ya iya itu ya. Saya ditugaskan di melayani kesehatan di jadi setelah dari Asia dulu kita di Asia tujuan ya di Surabaya. Semoga barokah semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.